Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan IHT ini ya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya kabar Bapak Ibu semua? Ya, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, untuk awal kegiatan ini, marilah kita ya membaca doa ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Membaca doa dimulai. Ya, baik, selesai. Nah, untuk selanjutnya ya, silahkan ice breaking ya dipimpin oleh Bu Dewi ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai materi, kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya, biar fresh gitu ya. Jadi ice breaking kali ini kita membutuhkan tingkat kefokusan dan konsentrasi yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi aturan mainnya, Bapak dan Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan, Bapak dan Ibu ikuti. Ya, kita mulai ya, siap? Siap, Bu. Siap. Oke, ikutin ya. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, kuda. Wah, kurang kompak nih. Ulangi lagi ya. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, kuda. Iya. Coba Pak Heri, kata sapi ada berapa yang saya katakan? 3. Salah. Bu Hanu? 4. Salah. Ingat lagi ya, ini butuh konsentrasi. Aturan mainnya, apa yang saya katakan, Bapak dan Ibu ikuti. Kita ulangi lagi. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, kuda. Ada berapa kata kuda yang tadi disebut? Ada berapa kata kuda yang tadi disebut? Oke, Wak Eka. Ya. Oh, itu ya. Ya. Betul. Jadi kan aturannya apa yang saya katakan, Bapak dan Ibu ikuti. Oke. Belum minum Pokari nih. Oh iya. Ya, mangga lanjut. Minum aqua dulu Pak Heri ya. Ya. Nah, untuk dalam kegiatan inti ini ya, kita lanjutkan ke kegiatan inti yaitu pemaparan materi ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bu Dewi ya tentang asesmen diagnotis ya. Kemudian yang kedua nanti dijelasin sama Bu Teni dan yang ketiga dijelasin sama Bu Hanu ya. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama ya, saya persilahkan kepada Bu Dewi ya untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Eka. Saya share screen dulu ya Bu, Bapak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oh iya. Ada, ya. Jadi pada pagi hari ini yang cerah, saya akan memaparkan materi tentang asesmen diagnostik. Coba sebelum kita lebih dalam lagi menggali tentang asesmen diagnostik, Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu asesmen? Penilaian bukan, Bu? Penilaian, bagus. Yang lainnya ada lagi?
Ya, kita lanjut ya. Betul kata Pak Heri, asesmen itu penilaian, tapi kita lebih lanjut lagi. Nah, jadi asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik hasil dari peserta didik. Nah, ini hasilnya di paling bawah, lalu naik lagi ke proses penilaian, lalu ke bahan evaluasi. Nah, apa sih tujuan asesmen diagnostik ini? Yaitu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa, untuk mengetahui kondisi awal siswa yang dilakukan di awal pembelajaran, baik secara non-kognitif maupun secara kognitif. Kita akan bahas ya, yang non-kognitif itu apa, yang kognitif itu apa. Nah, yang pertama diagnostik non-kognitif. Itu dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali hal-hal seperti berikut ini. Yaitu guru ingin mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi jiwa. Barangkali mungkin di kelas ada anak yang memang sabar banget sama temennya dijailin, atau misalkan nilainya kecil dia sabar, udah terima aja gitu. Ada memang emosi anak itu meledak-ledak gitu, dia suka teriak-teriak misalkan di kelasnya. Nah, ini dengan melakukan diagnostik non-kognitif itu guru bisa tahu gitu anaknya seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Lalu kita juga mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Apakah anak itu memang anak yang broken home, atau yang orang tuanya mungkin bercerai, atau yang tinggal mungkin dengan neneknya, tidak dengan orang tuanya. Lalu yang terakhir, kita bisa mengetahui gaya belajar, karakter, atau minat siswa. Nah, karakter kan beda-beda ya, ada yang pendiam, ada yang ceria, mungkin macam-macam lah anak itu. Nah, tahapannya seperti apa sih? Yang pertama, guru harus melakukan persiapan, pelaksanaan, lalu tindak lanjut. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh persiapannya. Jadi kita kan ingin mengetahui non-kognitif itu lebih kepada emosi ya. Nah, pertanyaannya kita bisa siapkan misalkan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Atau bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, mungkin nanti kita harus menyiapkan, kalau anak tidak menjawab bisa dengan menunjukkan gambar. Mungkin ada gambar kayak smile atau gambar sedih gitu. Jadi anak bisa menunjukkan dengan memperlihatkan gambar. Lalu yang selanjutnya, buat daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa. Misalkan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Lalu apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Nah, itu pertanyaan untuk mewakili emosi dan aktivitas siswa. Nah, lalu strategi tanya jawabnya. Kita harus memberi pertanyaan itu dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu menyertakan acuan atau stimulus informasi yang didapat. Jadi kita memberi penguatan gitu kepada anak ketika anak menjawab, kita juga jangan salah, bukan gitu. Tidak, tapi kita harus memberi penguatan. Oh iya, mungkin ada baiknya begini-begini gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan anak. Takutnya kan anak beda-beda karakternya itu kan tersinggung atau tidak terima gitu ya. Lalu memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ketika kita memberi pertanyaan, alangkah baiknya kita memberi waktu gitu kepada anak untuk berpikir. Nah, ini ya saat siswa menjawab tadi, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan, atau mengembalikan fokus ketika anaknya tuh udah jawabannya ke sana kemari gitu. Lalu ketika siswa balik bertanya, kita bisa langsung merespon atau menjawab
apa yang peserta didik kurang paham dengan pertanyaan kita. Lalu saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan, kalau misalkan anaknya udah menyimpang ke sana kemari, coba kita mengarahkan fokus gitu biar anaknya paham dengan pertanyaan kita. Nah, lalu tindak lanjutnya apa nih? Setelah kita udah mengetahui karakter anak, gaya belajar anak. Yang pertama, kalau misalkan anaknya itu nampak emosinya negatif, kita ajak diskusi. Kalau misalkan nggak wali kelas juga kita iring ke guru BK ya Bu Teni ya, ke guru BK biasanya ya lebih intens lagi, lebih dekat lagi gitu ya. Jadi ada ruangan khusus biasanya ya Bu ya. Nah, lalu setelah berdiskusi, kita komunikasi dengan siswa. Kalau misalkan dengan siswa kurang lebih dalam lagi, bisa ada lanjutan dengan orang tua bila perlu gitu ya. Lalu yang ketiga, ulangi asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran lagi. Apakah anaknya itu ada perubahan dari yang mungkin negatif ke lebih baik lagi. Nah, sekarang lanjut ke asesmen diagnostik kognitif. Kalau non-kognitif lebih kepada karakter anaknya, kalau yang kognitif lebih kepada hasil dari kemampuan dasar mata pelajaran. Nah, ini berkala dilakukan, bisa pada awal pembelajaran, yang dilakukan misalkan tanya jawab atau pretest, lalu bisa di akhir setelah satu tema selesai, atau bisa dibahas di waktu lain, di luar jam pelajaran. Nah, yang diagnostik kognitif ini yaitu berupa asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Sama seperti halnya yang tadi, ada persiapan, ada pelaksanaan, juga ada tindak lanjut. Nah, persiapan dan pelaksanaannya kita bisa buat jadwal. Kan kalau ulangan-ulangan suka diberitahu ya kepada anak, misalkan hari ini, materi ini kita ulangan, jadi siap-siap untuk belajar. Jadi ini harus ada persiapannya, identifikasi materinya diberikan. Lalu kalau untuk pertanyaan sederhana biasanya 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran. Ada 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Kalau misalkan kelas 7 ada materi dari kelas 6. Lalu 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya lagi. Jadi yang penting materinya itu sesuai dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Misalkan kan materi kelas 7 itu tentang Pancasila, BPUPKI biasanya ya. Nah, kelas 6 juga kan mereka sudah mempelajari, jadi mengingat lagi gitu materi yang sebelumnya. Nah, lalu ini contoh kegiatan tindak lanjutnya. Jadi pengolahan hasil asesmen ini ada kategorinya, ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Lalu hitung rata-rata kelasnya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya menghitung penilaian. Ada rata-rata kelas, hasil nilainya berapa gitu. Terus untuk tindak lanjutnya lagi dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan ada nilai rata-rata yang sudah sesuai dengan fasenya, ada yang memang harus remedial, ada yang memang dilakukan pengayaan. Ya. Kalau misalkan ada remedial, berarti bisa kita mengulangi lagi dengan soal yang sama. Itu tergantung istilahnya bagaimana anaknya kesalahan pengisiannya gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi kita sudah selesai. Karena masih pandemi, stay at home. Dan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham, mengerti apa yang disampaikan, kita sama-sama belajar untuk mengembangkan anak-anak kita lebih baik,
lebih cerdas sesuai dengan profil Pancasila ya, sesuai dengan slogan Sekolah Penggerak ini. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Mungkin cukup ya, Bu. Oke. Jangan merasa puas ya Bapak Ibu, kita gali lagi potensi kita untuk menjadi guru-guru hebat ya buat anak-anak didik kita. Ya, sebelum menutup materi ini, saya ada pantun nih buat Bapak Ibu. Pantunnya, hari ini makan ikan kakap, dibarengi dengan ketupat. Sekolah Penggerak memang mantap karena ada guru-guru hebat. Ya, cakep-cakep, Bu. Ya, terima kasih Pak Eka. Boleh dilanjut. Ya, terima kasih ya kepada Bu Dewi yang sudah memaparkan materinya ya untuk mengefektifkan waktu. Mungkin kita langsung saja ke materi yang kedua ya, mengenai asesmen formatif yang akan dijelaskan oleh Bu Teni ya. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Eka. Sudah ada gambarnya Ibu, Bapak? Sudah ada. Sudah ada, Bu. Ya. Fasilitasi saya tentang sesi asesmen formatif, yaitu ada tujuannya mampu menjelaskan pengertian dan tujuan asesmen dengan harapan kita mengenal tentang asesmen formatif itu seperti apa dan tujuan asesmen formatif itu seperti apa. Nah, selanjutnya asesmen formatif adalah penilaian formatif yang biasa disebut assessment for learning. Penilaian ini yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun tujuannya yaitu untuk memperbaiki, memantau perkembangan proses pembelajaran siswa, serta untuk memberikan umpan balik berkelanjutan untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Di sini saya tekankan lagi, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa ya, tetapi kita harus mengetahui atau memperbaiki, memantau perkembangan proses pembelajaran siswa itu sendiri, dan memberikan umpan balik berkelanjutan demi meningkatkan pembelajaran mereka. Seperti itu. Nah, hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang asesmen formatif. Apabila ada kekurangan, tolong ditambah. Kalau memang sedikit kurang paham atau apa, tolong diberi tanggapan ya Bapak Ibu. Gitu aja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Materi per materi tersampaikan dengan baik ya, alhamdulillah ya. Mungkin Pak Heri bisa memberikan kesimpulannya dan dilanjutkan dengan doa ya. Kepada Pak Heri saya persilahkan. Baik, Ibu Bapak yang saya banggakan, alhamdulillah materi hari ini sudah dipaparkan oleh beberapa pemateri ya.
dari mulai Ibu Dewi yang memaparkan materi tentang asesmen diagnostik, kemudian Ibu Teni yang memaparkan tentang asesmen formatif. Sebetulnya ada satu lagi ya, Bu Hanu yang akan memaparkan asesmen sumatif. Hanya biasa dunia maya ya, bukan dunia nyata. Kadang ada masalah di jaringan gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan untuk materi di hari ini bahwa tentang asesmen ya, asesmen itu ada diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan di awal sebagai bisa dikatakan penjajakan atau bisa dikatakan sebagai identifikasi siswa ya. Seperti halnya orang kalau mau uji tanding main bola itu kan ada tes dulu lapangan biar paham lapangannya sampai mana, kemudian gawangnya sebelah mana. Begitu juga ketika kita melakukan pembelajaran dengan anak-anak, itu diagnostik itu perlu sekali dilakukan supaya kita bisa menyampaikan materi ke anak itu sesuai dengan seperti yang Ibu Dewi sampaikan tadi, ada yang berupa non kognitif dan kognitif. Non kognitif lebih pada emosi anak gitu kan. Jangan sampai kita salah penyampaian materi karena tidak memahami kondisi anak-anak. Disinilah pentingnya asesmen diagnostik yang berupa non kognitif, gitu kan, berupa emosi anak-anak, keadaan peserta didik. Lalu ada juga yang kognitif, lebih kepada pengetahuan anak itu sampai di mana kita juga harus tahu, gitu kan. Jangan lalu kita menyampaikan materi kemudian melakukan proses pembelajaran padahal anak-anak itu sama sekali pengetahuannya masih sedikit banget gitu kan. Itu kan kasihan. Kalau dalam Sundanya digusur-gusur lah ya, digusur gitu ya. Lalu kemudian ada juga asesmen formatif seperti yang disampaikan oleh Ibu Teni, bahwa perlu juga ada asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran, di mana itu berguna untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran ini berhasil atau tidak gitu kan, sehingga jangan sampai terus proses pembelajaran berjalan padahal itu ada yang salah. Maka asesmen formatif itu perlu untuk dilakukan. Dan yang ketiga itu sebetulnya ada lagi, yaitu asesmen sumatif, dan ini juga perlu, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jika dulu kita hanya berfokus pada asesmen sumatif yaitu di akhir pembelajaran, ini lebih kepada orientasi nilai sebetulnya, dan ini bahaya karena anak-anak akan berfokus pada nilai-nilai dan nilai yang mereka peroleh atau angka. Padahal angka itu tidak berarti dibanding sebuah proses. Maka saya sampaikan bahwa dalam materi asesmen ini sangat penting bagi seorang tenaga pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik, lalu formatif dan sumatif, hingga nanti kita akan sampai pada sebuah tujuan di mana kita ingin menghasilkan siswa-siswi atau peserta didik yang memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, kemudian Bu Teni, dan sedikit saya tambahkan tentang sumatif itu bisa bermanfaat, bisa berguna. Saya ada sedikit prinsip bahwa sukses itu bukan tujuan, tetapi berguna bagi orang lain itu adalah haluan. Jadi haluan kita adalah bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Terutama kita sebagai tenaga pendidik harus benar-benar ada nilai manfaat bagi peserta didik yang sedang kita bina, plus satuan pendidikan tempat kita bernaung. Baik, selanjutnya langsung saya pimpin doa saja ya. Mudah-mudahan di hari selanjutnya kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Bagi yang beragama Islam silahkan bisa diaminkan, bagi yang non-muslim silahkan bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat buat kami, buat keluarga kami, buat agama kami, dan buat bangsa kami. Mudah-mudahan kami selaku tenaga pendidik selalu diberikan keikhlasan dalam membina generasi pemuda Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin kegiatan hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah rabbil Amin. alamin. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.